right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Faramasidanur dari kelas 11 IPA 1, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahaya penularan HIV atau AIDS. HIV mempunyai arti yaitu Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi, binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh kita mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sel darah putih ini melindungi kita dari jatuh sakit. HIV menyerang sel darah putih, merusak dinding sel darah putih, dan masuk serta merusak bagian dalam sel. Sel yang dirusak menjadi lemah dan tidak mampu melawan kuman penyakit dan mudah terserang penyakit. Orang yang terinfeksi HIV beberapa tahun pertama belum menunjukkan gejala apapun. Ketika semakin lama, imunnya akan semakin melemah dan mulailah timbul gejala penyakit lain karena turunnya daya tahan tubuh. Pada saat inilah orang tersebut disebut sebagai penderita penyakit AIDS. AIDS mempunyai arti yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. AIDS merupakan kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Penyakit ini bukan penyakit keturunan atau diwarisi, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. Belum ada vaksin yang bisa mencegah penyakit AIDS. 2. AIDS dapat menyebabkan kematian dan kebanyakan pada usia muda atau usia produktif. 3. Dampak sosial dan emosional. Penularan HIV atau AIDS. 1. Hubungan seksual dengan seorang yang mengidap HIV. 2. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tercemar oleh HIV. 3. Ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. A. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. B. Memperkuat iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua yaitu pencegahan penularan melalui darah. A. Transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. B. Penggunaan produk darah dan plasma. Harus dipastikan bahwa produk dan plasma darah tidak tercemar HIV. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Penggunaan jarum suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindik perlu diperhatikan sterilisasinya. Yang ketiga yaitu pencegahan penularan dari ibu kepada anaknya. Seorang ibu yang terinfeksi HIV, resiko penularan terhadap janin yang dikandungnya atau bayinya cukup besar, kemungkinan sebesar 30-40%. Resiko ini akan semakin besar bila si ibu terkena atau menunjukkan gejala AIDS. Oleh karena itu, bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilannya. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Yang pertama yaitu bersenggolan dengan pengidap HIV. 2. Berjabat tangan. 3. Penderita AIDS bersin atau batuk-batuk depan kita. 4. Berenang bersama di kolam renang. 5. Menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV. 6. Melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.